Coba kita perhatikan, setiap kali ada pekerjaan besar dalam sebuah pemerintahan, nama Ahok atau Basuki Cahayapurnama selalu tidak ketinggalan. Pada waktu awal Jokowi menyusun kabinet dalam periode kedua, yaitu Kabinet Indonesia Maju, banyak yang mengusulkan nama Ahok untuk masuk dalam jajaran menteri. Sayangnya, undang-undang tidak memperbolehkan karena ia pernah menjadi terpidana kasus dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari sana saja kita bisa melihat tingkat kepercayaan orang terhadap Ahok dalam urusan eksekusi masih tinggi. Ahok mempunyai kemampuan manajerial yang mumpuni. Ia tipikal eksekutor tangguh dan sistematik. Kita masih ingat saat Ahok menjabat Gubernur Jakarta menggantikan Jokowi. Kemampuan Ahok di atas rata-rata dalam membereskan banyak hal di Jakarta. Ia multitasking, bisa melakukan banyak hal besar dalam waktu bersamaan. Mulai dari menerima warga dengan sejuta keluhan mereka di balai kota, sampai mengerjakan proyek besar supaya Jakarta tidak banjir lagi. Dan penduduk Jakarta banyak merasakan manfaat ketika Ahok menjadi gubernur. Transportasi jadi nyaman, kemacetan juga jauh berkurang, dan kota tertata pelan-pelan. Sayangnya, Ahok tidak lama menjabat. Ia harus kalah karena warga Jakarta lebih suka pemimpin yang seiman meski kerjanya lamban. Jakarta pun kembali seperti semula, malah lebih parah karena hanya dijadikan panggung pencitraan. Jokowi yang pernah berpartner dengan Ahok saat menjabat sebagai gubernur Jakarta sangat paham cara kerja Ahok. Ahok itu seperti bulldozer. Ketika ia punya tujuan, ia tidak peduli dengan banyaknya penghalang. Semua yang ada di depan dihantam. Dia punya target jelas kapan pekerjaan itu harus selesai. Ahok memang bukan politikus. Ia tidak mampu kompromi dan tarik ulur dengan sekitarnya. Ibarat main layang-layang, Ahok tidak pernah mengulur benangnya. Dia tipikal pemain yang suka menarik dengan cepat dan keras. Itulah kenapa layang yang cepat putus. Menempatkan Ahok pada tempat yang salah jelas akan menimbulkan keributan. Tapi jika tempatnya benar, Ahok bisa menjadi sebuah mercusuar. Itulah kenapa saya setuju sekali ketika Jokowi mengumumkan bahwa Ahok adalah salah satu dari 4 kandidat untuk menjadi kepala badan otorita ibu kota baru. Inilah tempat yang sangat tepat untuk Ahok. Bayangkan, ibu kota baru nanti akan dibangun dengan dana sampai 500 triliun rupiah, dan sebagian besar dana diperoleh dengan model kerjasama bersama beberapa investor asing. Sebagai orang yang punya dana, tentu investor-investor itu ingin dananya bisa dimanfaatkan dengan efektif, tidak dikorupsi, apalagi dibuat pesta pora para tikus berdasi. Ini berhubungan dengan kepercayaan. Orang yang memegang proyek itu tentulah harus mereka yang punya pengalaman dalam mengelola kota besar. Kan saya kan DPP yang mendukung Trump dan Bang Rano. Jadi saya bertanggung jawab juga untuk kemenangan Mas Pram dan Bang Rano. Bukan cuma bertanggung jawab untuk sekedar menang. Jadi bagaimana Mas Pram. Teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang sangat cukup menarik ini, teman-teman. Nah, di sini ada yang mengatakan kebanyakan koalisinya hanya untuk pada korupsi. Kebenaran bisa terwujud, semangat terus pemberantas koruptor. Orang seperti Ahok tidak pernah meragukan, kami rakyat sangat mendukung. Ahok jangan mau dinadiamkan, jangan mau join pemerintahan sekarang karena jauh lebih buruk dari pemerintahan Jokowi. Nah, teman-teman, dalam hal komentar-komentar para netizen-netizen dalam hal ini, mereka sangat mensupport Pak Ahok ini bila Pak Ahok ini menjadi orang yang terpenting di bangsa dan negara kita Indonesia ini, karena menurut para netizen-netizen kerja dari Pak Ahok ini adalah kerjanya nyata atau lebih mementingkan kepentingan para masyarakat dan dengan Pak Ahok menjadi orang yang terpenting di bangsa dan negara kita Indonesia ini, maka menurut para netizen di sini, para koruptor-koruptor ini akan gemetar melihat Pak Ahok menjadi orang yang terpenting di bangsa dan negara kita Indonesia ini, karena Pak Ahok ini lebih merakyat, teman-teman. Nah, di sini juga ada yang mengatakan mana mau Ahok jadi ketua KPK karena kebanyakan mental koruptor pasti berusaha dilemahkan.
Jangan Pak Ahok jadi ketua KPK. Apakah Pak Ahok tidak takut ada udang di balik bakwan? Nah, sehingga juga teman-teman dalam hal ini masyarakat atau netizen di sini sangat perhatian dengan Pak Ahok ini, bahwa dia ini menjadi ketua KPK teman-teman, sehingga mereka mengatakan Pak Ahok jangan menjadi ketua KPK karena kebanyakan di KPK ini adalah kebanyakan mental para koruptor, dan pasti nanti Pak Ahok ini akan dilemahkan karena menurut para netizen-netizen di sini bahwa KPK ini nanti Pak Ahok menjadi, karena ada udang pasti di balik semuanya ini atau di balik bakwan ini. Dengan Pak Ahok itu mereka memberikan perhatian khusus kepada Pak Ahok supaya menjadi orang yang biasa saja daripada menjadi ketua KPK. Dan banyak juga orang menginginkan atau masyarakat yang menginginkan Pak Ahok di sini supaya menjadi ketua KPK, dan tahu orang yang terpenting di Indonesia ini, negara kita Indonesia, agar Pak Ahok ini sikat para koruptor ini. Bila Pak Ahok menjadi orang yang sangat-sangat dibutuhkan bagi bangsa dan negara kita Indonesia ini, karena kerja Pak Ahok ini adalah nyata dan juga merakyat. Sudah terbukti pas Pak Ahok ini menjadi wali kota di Jakarta. Nah, sehingga di sini juga ada yang mengatakan kayaknya tidak mungkin kalau Ahok jadi pejabat KPK, tidak ada istilah korupsi lagi. Mudah-mudahan ini semua akan terjadi. Nah, lanjut lagi teman-teman. Luar biasa, Tuhan Yesus, terima kasih Pak Ahok menjadi orang yang penting di bangsa dan negara Indonesia. Ahok kalau jadi ketua KPK NKRI akan jauh sangat akan maju. Karena apa? Sebab pejabat tidak ada yang korupsi. Pejabat semua orang-orang yang terpilih. Nah, lanjut lagi. Setuju Ahok ketua KPK, sangat-sangat mendukung biar pejabat yang jadi tikus ketar-ketir, terutama Jokowi dan Luhut, tikus negara. Keren, jujur, tugas, penyayang. Rakyat Pak Ahok cuma KDM. Setuju Pak Ahok kembali ke pemerintahan, lebih setuju jadi KPK. Bagus Ahok jadi Menteri Perikanan. Kacau Ahok jadi. Kalau bisa jangan Ahok, kan masih banyak anak negeri ini yang pintar dan jujur. Tolonglah dimuat nih yang 4, karena realitas bukan hanya ilustrasi. Sejarah membuktikan mantan-mantan ketua KPK pasti akan tumbang. Banyak contohnya Abraham Samad dan lain-lain, karena musuhnya banyak. Ahok tidak cocok jadi ketua KPK karena dia terbatas membantu orang miskin. Dia cocoknya jadi gubernur atau presiden. Orang sehidah dengan penjajah pemuja Ahok. Muslim harus waspada. Firman Allah surat Al-Maidah. IKN Denny Siregar, wong kebiasaan aktor PDIP. Kalau bikin narasi seorang teman dalam satu partai, memujinya setinggi langit, lapis 7. Padahal dalam partai PDIP disitulah sarangnya para koruptor. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini, yaitu mengenai Pak Ahok saat ini yang kita lihat dalam video bahwa ada isu pengangkatan menjadi ketua KPK pada saat ini. Nah, teman-teman, tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video kita ini, silakan.